Apa keistimewaan Yaumu Asyura? Begini, Yaumu Asyura atau hari ke-10 bulan Muharram itu memang hari yang istimewa, hari yang luar biasa, karena banyak peristiwa-peristiwa fenomenal, peristiwa-peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 10 bulan Muharram atau sering disebut dengan Yaumu Asyura. Di antara peristiwa-peristiwa penting itu adalah yang pertama, bertemunya kembali Nabiullah Adam alaihissalam dengan Siti Hawa. Kenapa bertemu kembali? Jadi ceritanya Nabi Adam itu dulu dengan istrinya Dewi Hawa itu di surga. Singkat cerita, karena ada satu pelanggaran yaitu makan buah khuldi, akhirnya Nabi Adam dan Dewi Hawa diturunkan di bumi, dan itu posisinya dipisah. Nabi Adam di Hindustan, India, Dewi Hawa di Jeddah, Arab Saudi. Dan itu dipisah lamanya kurang lebih sekitar 200 tahun. Ada keterangan yang mengatakan seperti itu. Nah, itu dipertemukan kembali oleh Allah di Jabal Rahmah, Tanah Arafah. Itu tepatnya pada tanggal 10 Muharram atau Yaumu Asyura. Kemudian yang kedua, ada peristiwa lagi, Allah menyelamatkan Nabi Nuh dari terjangan banjir bandang. Jadi ketika Nabi Nuh dengan para pengikutnya menumpang kapal yang besar, itu kemudian banjir surut dan mendarat ke bumi lagi, itu peristiwanya terjadi pada tanggal 10 Muharram atau Yaumu Asyura. Kemudian yang ketiga, Allah menyelamatkan Nabi Yunus alaihi salam. Jadi Nabi Yunus itu ketika dimakan oleh ikan hut, selama di perut itu kemudian dikeluarkan oleh Allah kembali ke darat, itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Ada lagi peristiwa penting yang terjadi di Yaum Asyura, yaitu Allah menyelamatkan Nabiullah Musa alaihi salam dari kejar-kejaran Fir'aun. Ini diantara keistimewaan-keistimewaan yang terjadi di Yaumu Asyura. Di samping itu ada amalan-amalan istimewa yang bisa kita lakukan pada Yaumu Asyura, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Tambihul Ghafilin. Pertama disampaikan bahwa man shoma yauma Asyura u'tiya thawaba asyrati alafi hajin wa mu'tamirin. Barang siapa puasa di hari ke-10 bulan Muharram atau Yaumu Asyura, maka orang ini diberi pahala u'tiya thawaba asyrati alafi hajin. Diberi pahala asyrati alafin, 10.000 orang haji, 10.000 orang umrah. Ini luar biasa ini. Jadi pahalanya puasa Yaumu Asyura itu 10.000 orang ibadah haji, 10.000 orang ibadah umrah. Selain puasa, ada amalan lagi, ya masih di dalam Tambihul Ghafilin itu juga dijelaskan bahwa man masahayatahu ala ra'siyati min yauma asyura rafa'allahu lahu bi kulli sya'ratin darajatan. Barang siapa mengusapkan tangannya di kepalanya anak yatim pada Yaumu Asyura, maka Allah akan mengangkat derajat orang itu setiap satu rambut 1 derajat. Ini menunjukkan betapa besarnya derajat yang akan diperoleh oleh orang yang mau mengusapkan tangannya di atas kepala anak yatim. Tapi maksudnya mengusapkan tangan di atas kepala itu ya tidak sekedar mengusap tok, tapi ya menyantuni, memberi, begitu. Nanti jangan-jangan hanya diusap tok, tidak dikasih apa-apa, ya percuma saja itu. Kemudian yang ketiga, ada amalan lagi, man wasa'a ala iyalihi yauma asyura wasa'allahu alaihi sa'iras sanati. Barang siapa memberikan keluasan, keistimewaan pada keluarganya pada hari ke-10 bulan Muharram atau Yaumu Asyura, maka Allah akan memberikan keluasan selama tahun itu. Ya, artinya memberikan keluasan pada keluarga itu memberikan keistimewaan. Ya, misalnya dalam urusan makanan. Jadi kalau misalnya tiap hari makannya itu pakai tempe, khusus spesial Yaumu Asyura, makanya diganti sate. Tapi ya jangan sate tempe ya, itu nanti kembali lagi gitu. Pokoknya diistimewakan lah.
Kalau biasanya makannya hanya di rumah 10 Asyura atau Yaumu Asyura, makannya di restoran. Benar-benar diistimewakan. Pakaian-pakaian semua diganti yang baru. Kalau bisa seperti itu. Jadi diistimewakan. Kalau ini bisa dilakukan, maka Allah akan memberikan keluasan keistimewaan rezeki selama 1 tahun itu. Demikian, semoga bermanfaat.